Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jadi sebelum kita mulai podcast, aku mau kenalan dulu nih. Nama aku Bilqis Salsabila Fauzia. Aku dari KSR Unit Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau yang bisa disebut UMP. Dan aku di sini nggak sendirian loh. Aku tuh di sini sama temen aku. Kalian mau kenalan nggak? Mau dong. Halo semua, nama aku Spila Cahyani, biasa dipanggil Ayu. Aku juga sama si Bilqis. Aku itu dari KSR Unit Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Salam kenal ya semuanya. Oh iya ya Kis, hari ini kita mau ngapain sih? Ini lomba sesuai sama temanya. Kita tuh di sini mau bahas tentang KSR. Jadi KSR itu kan korps sukarelawan ya Mbak. Itu yang mau kita bahas. Oh iya. Wah seru juga ya kalau kita ngebahas tentang KSR di sini. Terus aku ngedengar KSR nih tiba-tiba aku kepikiran nih. Kenapa ya? Aku tuh bisa gabung ke KSR atau kamu tuh bisa gabung ke KSR. Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Sering loh Mbak, aku tuh juga kayak ngerasa wow banget gitu loh Mbak, aku tuh join di KSR ini. Oh iya ya, kayak nggak nyangka aja kalau misalnya kita tuh jadi part of organization yang luar biasa kayak KSR ini. Kalau misalkan kamu sendiri nih, kenapa sih kok bisa milih masuk KSR? Oh Mbak tuh kepo, pengen tahu nih kenapa aku bisa masuk KSR. Iya dong. Jadi aku tuh dari dulu SMP tuh emang udah ikut di PMR, jadi udah jadi bagian dari PM itu emang udah lama banget dari SMP. Dan aku tuh udah jatuh cinta gitu loh Mbak sama relawan. Jadi udah kayak lepasnya tuh kayak jangan dilepas gitu. Akhirnya saking banyaknya benefit yang aku dapat, akhirnya aku tuh gabung lagi nih pas kuliah di KSR. Kalau dari Mbak Ayu sendiri apa nih alasannya? Sama kayak kamu sih ya. Aku juga pertama kali nih kenal sama dunia kepala merahan itu awalnya dari SMP. Nah pas SMP itu kayak love at the first sight. Kayak ternyata dunianya menarik ya. Ternyata pembahasannya menarik, ilmu-ilmunya menarik, sehingga pada saat aku masuk SMA, pas ngeliat ada PMR, aku langsung masuk tuh di PMR. Nah pada saat SMA itu alhamdulillah aku ikut di event PMR yang lumayan Besar. seru nih, Seru. namanya Jumnas. Wow. Pas tahun 2016 di Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan pada saat itu. Nah ini pulau nih. oh iya, pertama kali naik pesawat. Ternyata. Nih kalau misalkan ada audiens dari alumni Jumnas 2016, halo. Halo, Kangen disapa ya? nih, adanya apa nih? Nah karena adanya pengalaman itu, terus juga aku juga mendapatkan banyak sekali ilmu dari aku SMP. Bukan cuma ilmu materi ya, tapi aku juga merasa bahwa mentalku dibentuk dengan sangat baik, perilakuku juga dibentuk dengan sangat baik. Aku berpikir bahwa pada saat lulus SMA, kayaknya ini waktunya aku untuk memberikan sesuatu untuk Parlemen Indonesia. Ngasih feedback ya. Iya, karena aku ngerasa aku udah dikasih banyak nih pada saat aku remaja. Nah pas masuk kuliah, ternyata ada nih KSR. Wah ternyata KSR ini juga part of PMI. Jadinya aku masuk deh, sampai sekarang pun tetap konsisten pengabdian di Palang Merah Indonesia lewat KSR. Mantap banget nih, apalagi pengalaman itu udah sampai Jumnas ya. Pasti ada seleksinya nih Mbak. Seleksinya itu gimana sih Mbak? Ketat nggak? Kalau misalnya untuk Jumnas sih ketat sih, jelas ketat. Pada saat itu kan aku kan asli Bekasi nih. Beda ternyata. Iya asli Bekasi. Nah pada saat itu tuh aku seleksi di sekolah dulu. Nah aku terpilih sama temanku. Nah masuk ke seleksi kota. Iya. Di seleksi kota itu kita tuh ada tes tulis, tes wawancara, sama tes bakat. Waduh, bakat apa nih yang terpendam? Aku waktu itu nyanyi, tapi aku nggak bisa nyanyi ya. Nah, mari kita coba. Iya dong. Yang penting bagaimana kita bisa percaya diri walaupun ya tau lah. Nah sehingga setelah diseleksi di kota, itu alhamdulillah aku kepilih sama temanku satu lagi yang jadi di perwakilan kota Bekasi itu yang terpilih seleksi itu Wira itu 2, Madia itu 2, sama Mulai itu 1. Nah itu naik ke seleksi provinsi di Jawa Barat. Nah di seleksi provinsi itu ada tes tulis, tes wawancara, terus juga ada diskusi perihal HPI, Oh iya. Hukum Perikemanusiaan Internasional. Abis itu juga ada
tes bakat. Nah, bakat lagi nih. Kalau bakat di sini aku nge-beatbox. Waktu itu collab sama dari Cimahi apa ya? Jadi dia nyanyi, aku nge-beatbox. Nah, setelah itu berapa minggu kemudian tiba-tiba pengumuman aku terpilih jadi perwakilan Bekasi di Jawa Barat itu untuk masuk tim Jawa Barat buat diberangkatkan ke Sulawesi Selatan. Itu aku nggak nyangka ya. Padahal mah yang penting yang aku pikirkan itu sebenarnya bagaimana aku bisa memberikan yang terbaik. Hasilnya aku terima atau enggak sebenarnya aku nggak terlalu mikirin ya. Yang penting kan dapat banyak teman, dapat pengalaman. Betul. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak, kan sekarang nih lagi pandemi gini ya. Mbak juga relawan, aku juga relawan ya Mbak. Apa sih yang pernah Mbak lakuin selama pandemi ini tentang KSR? Kalau misalnya pandemi ini ya, alhamdulillah sih kalau di KSR sendiri kita ada beberapa program. Misalkan ada semprotan nyemprot desinfektan gitu loh. Oh iya. Nah, kalau di PMI Banyumas sendiri kita mengadakan semprot desinfektan ke beberapa titik, misalkan ke sekolah, ke gedung-gedung kantor, atau ke beberapa wilayah yang misalkan ada permintaan nih ke PMI. Oh iya. Iya, jadi bisa hubungin via posko, terus nanti kita diskusikan perihal jadwalnya, lalu turun terus kita nyemprot. Kalau untuk agenda utama pada saat pandemi sih itu. Terus ini nggak Mbak, kan biasanya tuh kan kita relawan ya Mbak, kita kan jelas kayak kalau misalkan ada orang kesusahan kita jelas pengennya tuh bantu kan ya Mbak. Bikin ini nggak sih kayak bagi-bagi sembako gitu atau yang lainnya? Oh iya, itu juga kalau misalnya untuk bagi-bagi sembako itu salah satu. Kalau misalnya di KSR ini kan ada yang namanya jaga posko. Nah, di jaga posko itu setiap anggota KSR itu tuh dikasih kayak jadwal-jadwal untuk jaga posko. Nah, salah satu bagian program di jaga posko itu ada pembagian sembako. Jadi kalau misalkan pada saat itu ada jadwal pembagian sembako, yang bertugas di posko itu ikut turun bantu untuk membagikan sembako ke beberapa orang yang membutuhkan. Nah, selain sembako juga misalkan ada daerah yang memerlukan air bersih. Oh iya benar, air bersih itu kalau lagi banjir ya apalagi ya. Apalagi waktu itu sempat Banyumas kekeringan kan. Kekeringan juga. Nah, itu juga kita turun untuk memberikan air bersih. Ngomong-ngomong ya Mbak, kan tadi udah bahas nih gimana Mbak alasannya masuk ke KSR itu apa. Terus KSR kegiatannya ngapain? KSR itu apa sih Mbak? Oh iya, dari tadi kita ngomongin KSR terus ya. Kan siapa tahu teman-teman belum pada tahu nih KSR itu apa. Boleh deh sedikit jelasin. Sebenarnya nih ya, KSR itu part of PMI nih, guys. Nah, jadi di PMI itu ada 4 jenis relawan. 4. Iya. Ada yang pertama itu PMR, seperti yang tadi kita itu ya. Kita di SMP, SMP, SMA itu PMR itu singkatan dari Palang Merah Remaja. Jadi untuk remaja. yang SD, SMP, SMA, kalau misalnya SD itu namanya PMR Mula, SMP PMR Madya, kalau misalnya SMA itu PMR Wira. Jadi di sekolah-sekolah itu anggota-anggota PMR itu juga termasuk ke dalam relawan Palang Merah Indonesia, Kis. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, yang kedua itu ada nih KSR. Kita nih. Iya. Nah, KSR itu singkatan dari Korps Sukarela. Nah, ini tuh korps ini tuh isinya tuh orang-orang yang dengan rentan usia nih, kalau misalnya dari buku manajemen relawan itu usianya itu 18 sampai 35 tahun yang tugasnya itu membantu PMI dalam menjalankan program-program yang ada di PMI ini, Kis. Jadi kayak tadi tuh yang udah diceritain. Iya, misalkan kayak pembagian air bersih, penyemprotan desinfektan atau beberapa kegiatan yang memang menjadi program di Palang Merah Indonesia. Nah, kalau misalkan KSR ini masuknya tuh beda, Kis. Jadi tuh kita tuh harus daftar dulu. Habis itu nanti ada yang namanya diklat dasar. Oh iya. Di diklat dasar itu kita mendapatkan beberapa ilmu. Jadi tuh ada tentang Palang Merah Indonesia, Palang Merahan Internasional. Habis itu ada pertemuan pertama, pokoknya ada beberapa materi yang memang sudah harus standarnya diberikan oleh calon-calon relawan ini agar mereka memiliki kompetensi. Setelah itu juga ada yang namanya
survival di alam bebas. Itu biasanya kita sebutnya itu diklat lapang. Karena di luar gitu iya, ya. Lapang di luar. Pasti yang ngajar expertnya luar biasa nih. Iya, itu biasanya kita tentunya tetap mendatangkan ahli-ahli di bidangnya. Mantap banget nih. Untuk mendampingi calon-calon peserta agar mereka ini memiliki kemampuan atau kompetensi yang setidaknya berada di standar yang normal, yang batas KSR itu mau. Harus bisa ya. Iya, nah untuk KSR itu masuknya seperti itu, daftarnya seperti itu, pengertiannya seperti itu. Okay. Nah itu untuk relawan yang kedua tuh. Yeah. Nah yang ketiga ini yang ada yang namanya TSR. TSR itu tenaga sukarela. Sebenarnya sama kayak KSR nih, suka bantu PMI juga dalam melaksanakan program. Tapi bedanya kalau misalnya TSR ini pada saat kalau misalkan mau masuk di TSR itu nggak ada yang namanya diklat lapang gitu. Jadi hanya ada diklat-diklat yang memberikan materi-materi yang diklat ruangan gitu ya. Iya, diklat ruangan yang cuma di ruangan aja. Namun tetap materi-materinya itu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Nah, TSR ini biasanya itu tuh berisi orang-orang yang sebelumnya sudah punya kemampuan, misalkan dokter, perawat, psikolog atau psikiater. Mantap. Iya, atau teknik. Pokoknya orang-orang yang sudah punya kemampuan tersendiri lah sebelumnya. Nah, KSR juga nih, kan KSR kan batas umur kan sampai 35 tahun. Iya. Nah, kalau misalnya di atas 35 tahun mereka ngapain? Nah, kalau misalnya di atas 35 tahun, biasanya itu mereka itu masuk ke anggota TSR. Oh, tinggal kayak naik kelas gitu Iya. ya. Masuk TSR. Iya, jadi tetap bisa membantu, cuma mungkin porsinya itu sesuai dengan porsi TSR. Begitu. Nah, kalau misalkan yang terakhir nih, yang keempat itu ada yang namanya DDS, yaitu donor darah sukarela. Jadi nih orang-orang yang mendonorkan darahnya di PMI itu juga termasuk dari relawan PMI. Ternyata ya, walaupun cuma donor gitu ya, itu udah termasuk relawan. Karena setetes darahmu bisa menyelamatkan semua orang. Nah. Ya, jadi ini untuk teman-teman nih yang suka donor darah, berarti teman-teman juga termasuk dari relawan Palang Merah Indonesia. Gitu. Nah, ini kan dari 4 jenis relawan ini adalah relawan-relawan yang saling bersinergi untuk tentunya bisa membangun organisasi Palang Merah Indonesia ini menjadi organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan dan tetap terus berkembang gitu ke depannya. Wah, ternyata KSR itu bagian dari relawan PMI ya, Mbak. Berarti yang tadi aku bisa simpulin dari apa yang Mbak ceritain, PMI itu kan berarti tugasnya membantu sesama, pelopor, dan juga pengajar bagi masyarakat ya, Mbak. Jadi PMI itu bisa ngasih info, bisa ngasih hal-hal yang baik, atau bisa jadi pelopor hal-hal baik gitu ya buat masyarakat. Iya, benar banget, Kis. Wah, aku pintar juga nih ternyata. Aplaus tangan. Yeay. Terus ngomong-ngomong, berarti kan sekarang pandemi nih. Iya. Dulu sebelum pandemi, kira-kira kegiatannya ngapain aja? Kalau misalkan sebelum pandemi kita ada beberapa kegiatan. Misalkan pada saat tahun baru kan biasanya kumpul-kumpul tuh Iya benar. di alun-alun sambil ngeliatin adanya kembang api kan. Nah, kita juga ada kegiatan jaga posko di sana pada saat tahun baru, pada saat lebaran, pada saat hari-hari penting. Kita juga biasa ngadain posko untuk meminimalisir apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalkan adanya kecelakaan atau misalkan ada yang membutuhkan bantuan, kita bisa ready di tempat. Nah, selain itu ya Kis, kita sebenarnya nih ya dari PMI Banyumas sendiri itu tuh punya yang namanya program tahunan. Nah, program tahunan ini namanya Jumbara. Jumpa Bakti Gembira. Betul sekali. Jadi Jumbara Kabupaten Banyumas ini biasanya diadakan itu tiap tahun. Nah, itu tuh pokoknya tuh sarana untuk anak-anak PMR se-Banyumas nih untuk ketemu, untuk saling tegur sapa, untuk saling mengenal satu sama lain. Selain itu juga mereka belajar untuk berkompetisi secara sehat
gitu. Jadi pada saat sebelum pandemi itu ada Jumbara. Aku pernah ikut tuh. Oh, iya. Aku tuh dulu SMP tuh ikut Jumbara. Bener-bener ngerasain kayak ke pelosok-pelosok daerah gitu loh. Iya. Jadi terus lebih dekat sama masyarakat. Tahu nih daerah situ tuh ternyata tuh masalah sosialnya apa, masalah yang ada di lingkungannya tuh apa. Jadi buat belajar gitu. Iya benar. Mbak pasti pernah jadi apa nih kalau di Jumbara nih? Tiap tahun ganti-ganti ya. Aduh, ternyata. Pokoknya panitia. Iya, Pernah di bidang jumpa, pernah juga di bidang gembira. Iya, gembira. Seneng doang. Iya. Bener banget. Wah, ternyata pada saat pandemi kayak gini kegiatannya tuh banyak. Apalagi pada saat sebelum pandemi ya, Mbak. Iya, alhamdulillah ya. PMI itu masih punya banyak kegiatan walaupun pandemi, sehingga relawan-relawannya itu tetap semangat untuk mengabdikan dirinya di Palang Merah Indonesia agar bisa terus memberikan bakti kepada masyarakat. Di saat yang lain masih di rumah aja ya Mbak, ternyata KSR tuh tetap membantu masyarakat. Berarti buat kita gini nih, apalagi aku, ya lebih baik di rumah aja gak sih Mbak? Terus ngurangin resiko COVID-19 ini. Apalagi sekarang makin banyak kasus buat orang-orang tuh positif COVID. Apalagi angka kasus kematiannya aja tuh tambah banyak banget, ya Allah, saya sedih banget ini. Bener-bener kalau misalkan gak ada kepentingan nih, lebih baik di rumah aja ya gak sih? Jadi hindarinlah nongkrong-nongkrong yang mungkin kurang ada manfaatnya, apalagi di tempat-tempat yang ramai. Kalau misalkan pun terpaksa nih ya harus keluar, ya tentu saja harus tetap memakai masker, terus juga membawa hand sanitizer. Ya setidaknya untuk meminimalisir lah agar si virusnya ini nggak menyebar terlalu besar. Berarti intinya itu tetap patuhi protokol kesehatan. Benar sekali. Jadi untuk teman-teman semua, patuhi ya protokol kesehatannya, jangan bandel. Siap, aku insya Allah gak akan bandel dan aku akan selalu ngingetin teman-teman aku biar gak bandel buat patuhi protokol kesehatan ini. Betul. Wah, gak nyangka nih Mbak, udah hampir 20 menit kita ngobrol-ngobrol di sini. Padahal aku tuh masih banyak banget yang mau ditanyain. Aku juga pengen sharing-sharing lagi. Iya ya, nggak kerasa banget. Ngobrolnya asik sih ya, topiknya juga menarik banget, menyenangkan gitu ya. Jadi nggak berasa deh. Dan karena waktunya juga sudah 20 menit, jadi kita tutup aja kali ya Mbak. Boleh. Sampai di sini teman-teman perjumpaan kita pada hari ini. Sekian dari saya. Sekian juga dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah. Kalau kata Najwa Shihab, yang menjadi pena adalah kebaikan dan yang menjadi tinta adalah kemanusiaan. Satu-satunya makna hidup adalah melayani umat manusia. Pastikan kita tidak mati tanpa melakukan sesuatu yang luar biasa bagi kemanusiaan. Bersama kerelawanan dalam bingkai PMI, Palang Merah Indonesia, kita mengabdi demi kemanusiaan, meraih tangan-tangan penuh luka, darah, dan penderitaan, maupun mereka yang telah kehilangan banyak darah. Welas asih manusia mengikat kita yang satu dengan yang lain, bukan dengan rasa kasihan atau merendahkan, tetapi sebagai manusia yang telah belajar bagaimana mengubah penderitaan kita bersama menjadi harapan untuk masa depan. Salam kemanusiaan, salam dari kita semua, para relawan KSR PMI Unit Universitas Muhammadiyah Purwokerto.